Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad a'immah wal mahdiyin. Sallim tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sesi sebelumnya kita membahas tentang membacakan tentang permasalahan-permasalahan dan penjelasannya. Masih ada sebagian yang perlu kita telaah kelanjutannya, yaitu riwayat dari Mukmin At-Taq, katanya Zaid bin Ali berkata, "Wahai Muhammad bin Ali, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau mendakwa bahwa pada Ali Muhammad kepemimpinan atau imamah yang sepantasnya ditaati." Katanya, aku berkata, iya, dan bapak kamu adalah Ali bin Al-Husain, salah seorang di antara mereka. Maka beliau berkata, dan bagaimana ia telah dibawa padaku sesuap makanan yang masih panas, lalu disejukkan dengan tangannya, kemudian memberikannya kepadaku. Apakah apabila ia sejuk takut untuk dipanaskan makanan itu dan tidak takut dengan panasnya api neraka? Aku berkata kepadanya, aku tidak suka untuk memberitahu kamu tentang keinginan kamu. Jangan sampai dia tidak memberikan syafaat kepada kamu. Jangan sampai Allah tidak memberikan syafaat kepada kamu. Tidakkah Allah memberikan kebebasan bagi kamu? Lalu Abu Abdillah alaihissalam berkata, dia telah mengambil dari depan dan dari belakangnya, maka tidaklah aku tinggalkan untuknya jalan keluar. Rujukan 6. Dalam kitab Al-Kafi, dari beberapa orang sahabat kami, dari Ahmad bin Isa, dari Ali bin Hukam, dari Aban, katanya, ceritakan padaku mengenai Zaid bin Ali bin Al-Husain alaihissalam yang dibangkitkan kepadanya sebagai penyamar. Beliau berkata, aku mendekatinya, lalu Abu Ja'far berkata kepadaku, kamu katakan jalan kamu adalah jalan dari kami. Keluarlah bersamanya, lalu aku katakan kepada beliau, walaupun ia adalah bapak tuan atau saudara tuan, aku keluar bersamanya. Lalu dia berkata kepadaku, aku ingin keluar berjihad dengan orang-orang ini. Maka keluarlah bersamaku. Aku berkata, tidak ada apapun yang aku lakukan. Semoga aku menjadi tebusan Tuhan. Maka dia berkata kepadaku, apabila dirimu ingin bersamaku, aku katakan sesungguhnya inilah diriku yang satu. Ia adalah hujah kepada Allah di bumi. Maka mengingkari mahkota dan keluar bersama Tuhan adalah binasa. Dan jika Tuhan tidak dijadikan hujah milik Allah di bumi, maka mengingkari mengenai Tuhan dan keluar bersama Tuhan adalah sama saja. Lalu dia berkata kepadaku, ya Aba Ja'far, aku sedang duduk bersama bapakku dengan hidangan makanan. Maka dihidangkan kepadaku bagian berlemak dan disejukkan bagian suapan panas, sehingga sejuk karena bersimpati padaku dan tidak takut dengan panasnya api neraka. Apabila diberitahu kepada kamu oleh agama dan tidak diberitahu kepadaku. Lalu aku berkata kepadanya, semoga aku menjadi tebusan Tuhan dari takutnya Tuhan dengan panasnya api neraka. Tidak pernah Tuhan kabarkan kepada ketakutan Tuhan adalah bahwa Tuhan tidak diterimanya, maka akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan dikabarkan padaku jika aku menerima, aku terselamatkan.
tetapi jika aku tidak menerima, tidak akan diperdulikan dan akan dimasukkan ke neraka. Kemudian aku berkata kepadanya, semoga aku menjadi tebusan Tuhan. Apakah Tuhan lebih utama atau para nabi? Katanya, bahkan para nabi. Kata Yakub kepada Yusuf, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu karena mereka akan menjalankan sesuatu rencana jahat terhadapmu. Sebab itu, jangan kamu memberitahu mereka sampai mereka tidak berkhianat. Tetapi diamkan mereka sebagaimana Bapak Tuhan mendiamkan Tuhan karena bimbangkan Tuhan. Maka katanya lagi, demi Allah, aku tidak mengatakannya, niscaya akan dikatakan sahabat kamu di Madinah, dan aku dibunuh dan disalib di kawasan sampah. Walaupun dia telah memberitahu mereka untuk membunuhku dan menyalibku. Maka aku pun mengerjakan haji dan aku cerita kepada Aba Abdillah alaihissalam mengenai ulasan Zaid dan aku tidak berkata kepadanya. Maka dia berkata kepadaku, ambillah ia dari depan, dari belakang, dari sebelah kiri dan kanan, dan dari atas kepalanya dan dari bawah kakinya, dan tidak meninggalkan padanya jalan bagi laluan. Rujukan 7. Rujukan pertama, seperti keadaan Elia, Isa, dan Muhammad bin Al-Hasan salawatullah alaihim ajma'in. Yaitu rujukan 2, yaitu orang-orang yang diperintahkan menyampaikan dakwah dan telah sampai menerima, atau orang-orang yang tidak diperintahkan menyampaikan dakwah pada asalnya seperti dalam zaman-zaman Al-Fatrah. Rujukan ketiga, tidak dinafikan bahwa tidak sampai imamah kepada sebagian anak-anaknya tentang imamahnya jika kepentingan dikehendaki demikian, dan tidak boleh seorang pun membuat tuntutan bahwa dia lebih arif daripada imam, karena dia imam berhubung dengan Allah dan diwahyukan kepadanya oleh Allah. Rujukan 4 ada lampiran 1, rujukan 5 Rijal Al-Kasyasi halaman 187, rujukan 6 Rijal Al-Kasyasi halaman 187, rujukan 7 Al-Kafi Al-Qulaini jilid 1 halaman 1. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim Asy-Syabani 40 hadis mengenai Al-Mahdi. Hadis ke-16 dari Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi keluar dan ada serban di atas kepalanya. Ada penyeru yang menyeru, ini Khalifah Allah Al-Mahdi, maka jadilah pengikutnya. Berikutnya, menurut keadaan Al-Fatrah atau terputus yang berlaku kepada Rasul sebelum Ar-Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan yang bersedia adalah utusan dari Allah. Tetapi pada keghaiban Imam Mahdi alaihissalam, utusan yang bersedia adalah dari Imam Mahdi alaihissalam. Rujukan 8 dari Abi Abdillah alaihissalam, beliau berkata, semua panji yang berkibar sebelum bangkitnya Al-Qaim dimiliki oleh Tauhid yang menyembah selain dari Allah Azza wa Jalla. Al-Kafi Al-Qulaini jilid 8 halaman 295. Wasail Asyi'ah Alul Bait Al-Har Al-Alami jilid 15 halaman 52. Dan dari Abi Ja'far Al-Baqir alaihissalam, beliau berkata, semua panji yang berkibar sebelum panji Al-Qaim alaihissalam dimiliki oleh Tauhid. Al-Ghaibah An-Nu'mani Stadrak Wasail Mirzan Nuri
jilid 11 halaman 34. Dan Malik bin Al-Yah bin Al-A'yan Al-Juhani, beliau berkata, aku mendengar Abu Ja'far Al-Baqir alaihissalam berkata, semua panji yang berkibar sebelum Al-Qaim alaihissalam pemiliknya adalah tauhid. Al-Ghaibah An-Nu'mani halaman 115. Dan Malik bin Al-A'yan Al-Juhi, beliau berkata, aku mendengar Abu Ja'far Al-Baqir alaihissalam berkata, semua panji yang berkibar, atau beliau berkata keluar sebelum bangkitnya Al-Qaim alaihissalam adalah tauhid. Al-Ghaibah An-Nu'mani halaman 115. Dari Ali bin Al-Husain alaihissalam, beliau berkata, demi Allah, tidak keluar seorang pun dari kami sebelum keluarnya Al-Qaim rahmatullah alaihim ajma'in, melainkan ia seperti ayam yang mengibas-ibaskan sayapnya dari sarangnya sebelum mengucapkan sayangnya, lalu mengambil anak buahnya dan menyalahgunakannya. Sebelum mengucapkan sayapnya, lalu mengambil anak buahnya dan menyalahkannya. Al-Kafi Al-Qulaini jilid 8 halaman 382. Wasailu Syiah Ahlul Bait Al-Har Al-Alami jilid 15 halaman 51. Dari Abu Muhammad Al-Baqir alaihissalam, beliau berkata, perumpamaan keluarnya Al-Qaim dari kami seperti keluarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seperti keluarnya kami Ahlul Bait sebelum Al-Qaim alaihissalam. Seperti ayam yang mengibas-ibaskan sayapnya lalu menyalahgunakan anak buahnya. Al-Ghaibah An-Nu'mani halaman 206, Syarah Al-Akbar Al-Qadi Al-Maghribi jilid 3 halaman 56, Mustadrak Al-Wasail Mirza An-Nuri jilid 11 halaman 37. Rujukan 9 Ila Syara'i As-Saduq jilid 1 halaman 244 bab 179 Ila Al-Ghaibah. Rujukan 10, kaum yang menerima ini adalah orang-orang yang menerima risalah Al-Mahdi. Dialah yang membenarkan akidah agama, syariat, sosial, politik, ekonomi, dan yang dibawa oleh Al-Mahdi yang bertentangan dengan apa yang ada dalam tangan mereka. Ini bukanlah suatu perkara yang tidak penting atau mudah. Ini adalah dalam zaman kezuhuran. Sebagai contoh, terdapat pertentangan pewarisan agama yang dirusakkan dan bertentangan dengan semua rujukan agama ketika kemunculan Imam Mahdi. Mereka orang-orang yang menerima kemunculan dari tempat yang penuh dengan bau busuk najis yang biasa dihidupkan oleh semua orang di sekeliling mereka, terpaksa keluar rumah untuk menghirup udara segar, untuk menjelaskan dan membedakan tahap najis yang mencemarkan bau udara dan najis yang mereka hidupkan pada masa yang sama adalah sangat mudah dan sukar. Maka ia sangat mudah bagi manusia berjalan melangkah untuk menghirup udara bersih dan amat sukar untuk mengakui atau mungkin untuk tinggal di tempat yang berbau busuk dan penuh dengan udara berbau najis tanpa dapat membedakannya untuk mengambil langkah yang pertama. Kita akan lanjutkan pada subbab yang cukup panjang. Kita ikuti pembahasan tentang Al-Fatrah sebelum lahir atau zuhurnya Al-Mahdi. Imam yang menunggu bukan yang ditunggu. Al-Imam Al-Muntazir walaysa muntadhar.
Ini adalah hakikat yang diakui oleh semua orang mukmin. Dengan apa yang diriwayatkan dari Muhammad bin Ali Muhammad, dari Muhammad dan Ali Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dengan satu bentuk atau bentuk-bentuk yang lain. Sekurang-kurangnya mereka mengakui apabila mereka mengatakan bahwa imam sedang menunggu kesediaan 313 orang lelaki menampilkan diri. Walaupun mereka tidak memahami perkara ini seperti atau sebelumnya atau sebelum penerangan ini. Bahkan diakui oleh semua yang mengatakan bahwa terdapat orang pilihan terpilih untuk membantu sang penyelamat, seperti dinyatakan di dalam Injil rujukan 1. Oleh sebab itu, persoalan terdahulu dan yang baru yang terus-menerus mencoba untuk mewajarkan pendekatan yang menyeleweng itu, dengan berkata bagaimana dengan keadaan buruk abad-abad tertentu, atau bagaimana keadaan mereka yang terdahulu, dan bagaimana mereka yang beramal dengan agama, itu adalah karena berdasarkan pada anggapan yang salah, dengan mereka mengandaikan bahwa tidak ada kesalahan pada kurun-kurun terdahulu. Oleh sebab itu, apakah semua yang ada pada mereka adalah kebenaran dan hakikat yang mutlak? Ini tidak benar sebagaimana yang telah dijelaskan. Masalah ini telah dijelaskan dan disebut dalam riwayat bahwa kelapangan paras tergantung pada kesediaan 313 lelaki, yang bermakna bahwa riwayat ini menerangkan bahwa al-fatrah zaman terputus menjelang bangkit, di mana tidak ada 313 lelaki yang bersedia untuk menerima al-mahdi, yaitu tidak wujud penerima khalifah Allah di buminya dan risalah pemulihan yang dibawanya. Ini membawa kepada kejadian ghaibah kubro, kegaiban besar, dan diangkat al-hujjah dari penglihatan di antara mereka atas ketidakpedulian mereka, seperti yang disebutkan dalam ayat 4, dan ditangguhkan kedatangan al-mahdi pertama ke alam jasmani dunia ini, sehingga ada kesediaan para penerima. Riwayat ini jelas menunjukkan bahwa pada zaman kegaiban Imam Mahdi alaihissalam diangkat tidak lain adalah sama seperti zaman Fatrah yang mendahului pengutusan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Isa alaihissalam juga diangkat, tetapi jelas menunjukkan bahwa Al-Mahdi yang memenuhinya dengan keadilan adalah Mahdi pertama yang diutus dalam masa Fatrah, terputusnya imam-imam. Dan sebab itu Imam Mahdi Muhammad bin Hasan alaihissalam tidak diutus pada zaman Fatrah terputusnya imam-imam, tetapi beliau telah diutus memegang kepemimpinan imamah dan menyebarkan risalah setelah syahid bapaknya Imam Al-Hasan Al-Askari alaihissalam. An-Nu'mani dari Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, katanya dari Muhammad bin Yahya, dari Ahmad bin Idris, dari Muhammad bin Ahmad, dari Ja'far bin Al-Qasim, dari Muhammad bin Al-Walid Al-Khazaz, dari Al-Walid bin Uqbah, dari Al-Harith bin Ziyad, dari Syu'aib
bin Hamzah. Dia berkata, aku masuk menemui Abu Abdillah alaihissalam dan aku bertanya kepadanya, Tuhan adalah pemilik urusan. Beliau berkata, tidak, aku bertanya, apakah anak Tuhan? Beliau berkata, tidak. Aku berkata lagi, apakah anak kepada Tuhan atau cucu Tuhan? Beliau berkata, tidak. Aku bertanya lagi, apakah anak kepada cucu atau cicit Tuhan? Beliau berkata, tidak. Aku bertanya lagi, siapakah dia? Beliau berkata, orang yang memenuhinya dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman dan penindasan ketika masa fatrah. Terputusnya imam-imam dan yang datang sebagai bagaimana datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus pada masa fatrah, terputusnya Rasul. Bagi mereka yang mengatakan bahwa Imam Mahdi alaihissalam adalah yang dilahirkan di akhir zaman, dan mereka tidak mengatakan pada Imam Muhammad bin Al-Hasan alaihissalam yang dalam keghaiban, dan mereka menyingkirkan sebab yang juga mendahulunya dan telah menangguhkan kelahirannya ke akhir zaman adalah disebabkan oleh tidak adanya penerima pada zaman yang lalu, dan hanya jika adanya penerima bagi Khalifah Allah di alam jasmani ini sebelum kebangkitan, untuk menyebarkan keadilan dan kebersamaan dan mengembalikan sunnah Rasulullah SAW yang subur dan segar sebagaimana disyaratkan oleh Rasulullah SAW, walaupun jika dilihat terbatasnya tugas-tugas Al-Mahdi alaihissalam, walaupun dia adalah Khalifah Allah di sisi as-sunnah. 76. Untuk menegakkan Khalifah Ar-Rashidah, mereka akan diusir atas sebab-sebab terdahulu, di mana Khalifah Ar-Rashidah pada mereka telah berakhir pada Khalifah Ali alaihissalam atau Al-Hasan alaihissalam, dan telah berlalu lebih dari 1000 tahun. Tidakkah semua ini melewatkan kemunculan Khalifah Allah Al-Mahdi jika ia tidak berkaitan dengan penerima seperti yang telah dijelaskan? Dari apa yang telah berlalu, jelas menunjukkan bahwa masa di antara diangkat Imam Mahdi Muhammad bin Hasan alaihissalam dan terutusnya Mahdi pertama atau Al-Yamani adalah masa fatrah. Terputus seperti tempo masa di antara diangkatnya Isa alaihissalam dan terutusnya Rasul Muhammad SAW. Sebab bagi tempo masa fatrah terputus itu juga menunjukkan tidak wujudnya penerima dan betapa rahmat Allah kepada manusia yang telah membiarkan untuk menangguhkan urusan penyempurnaan rahmatnya. Juga ia menjelaskan dengan jelas sebab-sebab pemindahan kepada keghaiban dan bahkan juga sebab ditangguhkan kelahiran Mahdi pertama yang diciptakan oleh Allah di alam jasmani ini. Dan juga ia menjawab terhadap kekeliruan bahwa jika tidak ada atau diangkat al-hujjah dari manusia yang memerlukannya adalah bertentangan dengan keadilan dan kebijaksanaan ilahiyah, sebagaimana didakwa oleh Wahabi atau orang-orang yang menamakan diri mereka Salafi. Ia menerangkan makna apa yang disebut
dalam apa yang disebut bahwa setiap panji sebelum Al-Qaim adalah panji pentolim, karena ia panji-panji pada dalam masa fatrah atau terputus yang mendahului kezuhuran Al-Mahdi. Oleh sebab itu, ia adalah panji-panji yang membawa sebagian dari kebatilan kepada sebagiannya bercampur dengan kebenaran. Jadi pada hakikatnya, Imam Al-Mahdi yang tidak diterima digaibkan karena tidak terwujudnya para penerima. Dari Abu Ja'far alaihissalam, sesungguhnya Allah apabila marah kepada kita di sisi sesuatu kaum, akan diangkat kami dari penglihatan mereka. Rujukan 9. Tidak ada siapapun yang bisa menafikan tidak wujudnya para penerima dalam zaman al-ghaibah atau zaman sebelum berdiri dan tegaknya keadilan di muka bumi. Karena pada penerima yang terlalu sedikit, seperti yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat, mereka adalah 313 orang. Jadi, para penerima tidak wujud untuk masa fatrah tersebut. Al-ghaibah yang panjang dan imam digaibkan dan tidak hadir. Keterangan rujukan ke 15, rujukan ke 1, dalam kurung 15, kalian akan melihat kejahatan yang menghancurkan seperti yang dikatakan oleh Nabi Daniel berdiri di tempat yang suci. 16, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. 17, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. 18, dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. 19, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui pada masa itu. 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabtu. 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Injil Matius 15 sampai 24. Ayat 15 dari Injil Matius, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Selanjutnya Injil Markus bab 13. Rujukan yang kedua, hakikat keadaan orang yang menganjurkan wajibnya taklid kepada yang bukan maksum hari ini amat memalukan dan menyedihkan sekali. Mereka telah menyalahi pendekatan ilmiah dengan mewajibkan bertaklid kepada yang bukan maksum, yang mengemukakannya dan mempardukannya ke atas manusia dengan menerangkan bahwa ia diperlukan atau penting
tanpa dalil atasnya, melainkan keinginan mereka. Mereka mengambil dan berpegang kepada syubhat atau prasangka, termasuk syubhat bertaklid ini. Demi Allah, mereka mengada-adakan dan mengikuti untuk berbid'ah. Dan jika mereka tidak menyadarinya pada masa lalu, maka pada hari ini mereka telah mengetahui ia bid'ah berkat seruan dan dakwah kebenaran zaman Al-Mahdi atau Mahdawiyat. Mereka menyediakan semua maklumat untuk mewajibkan bertaklid kepada yang bukan maksum sebagai sebagian dari akidah, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ridho Al-Mudzaffar dalam kitabnya Aqaidul Imamiyah, yang kini menjadi kitab panduan di seminar-seminar ilmiah. Kemudian mereka mengatakan bahwa akidah ini diperlukan dalil qat'i, atau tidak cukup hanya dengan satu sanad riwayat sahih saja, mengikuti pendekatan mereka, dan tidak juga dengan satu ayat Al-Quran yang tidak muhkamat, yang tidak jelas keabsahan petunjuknya. Tetapi walaupun mereka menafikan persediaan mereka pada bid'ah, mewajibkan bertaklid kepada yang bukan maksum sebagai salah satu dari akidah mereka, padahal sudah mempunyai syariat asal yang tidak membenarkan bertaklid, seperti asal kewajiban sholat dan kewajiban berpuasa. Dan dengan itu mestilah mengadakan dalil qat'i atasnya, tidak cukup dengan sangkaan atau dzan dan kekeliruan atau waham untuk mengesahkannya. Dengan ini mereka datang dengan tangan kosong, tidak ada ayat yang muhkam dan dalil-dalil petunjuk yang jelas, bahkan tidak ada satu riwayat dengan sanad sahih. Dan dengan sanad yang muhkam pun dapat diberikan. Mereka perlu membawa riwayat yang mutawatir atau yang kokoh atau yang qat'i mengikuti kaidah mereka. Mereka hanya mendatangkan kekeliruan-kekeliruan saja. Sekiranya kita bertemu muka dengan mereka, mereka akan berkata kepada kita tidak lain selain andaian belaka. Tidak ada yang kokoh qat'i, dan dengannya mereka telah mendapat manfaat dari sepotong akidah ini, sehingga mereka membawa kata-kata mereka kepada golongan miskin daripada orang-orang awam. Amalan yang awam tanpa taklid kepada mereka adalah batil, dan amalan sholat dan puasa mereka pun sah. Mereka tidak sah dan jika tidak bertaklid kepada mereka, dan lain-lain. Ini adalah aliran yang menyelewengkan dengan kekeliruan mereka. Shadiq alaihissalam berkata, berhati-hatilah dengan taklid. Barang siapa yang meniru-niru atau bertaklid dalam agamanya akan binasa. Allah berfirman, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Demi Allah, tidak diterima sholat dan puasa mereka jika yang halal pada mereka diharamkan dan yang haram pada mereka dihalalkan. Maka taklid mereka pada perkara itu adalah pengabdian atau penyembahan
mereka, tetapi mereka tidak menyadarinya. Al-Mufid halaman 73. Mengenai dalil akal, dakwaan bahwa wajib yang jahil merujuk kepada yang alim, ia adalah benar, tetapi ia tidak terpakai kepada para fuqaha yang bukan orang-orang maksum. Mengenai perkataan yang alim, di sini siapakah yang dimaksudkan dengannya? Apakah yang dimaksudkan kepada para fuqaha atau maraji? Apakah karena mereka dipanggil dengan nama itu, yaitu orang-orang yang hanya membuat andaian atau sangkaan dan mendahului sangkaan. Dan para maraji sendiri mengatakan yang mereka mendahulukan andaian dan bukan ulama, hanya dengan andaian atau sangkaan. Hukum dari andaian atau sangkaan memiliki orang-orang yang andaian atau orang yang membuat sangkaan. Apakah wajib yang jahil merujuk kepada yang berandai? Apakah ia wajib diterima oleh akal? Orang alim yang diterima imamnya, orang alim yang diterima imannya, wajib yang jahil merujuk kepada yang alim. Hanyalah al-hujjah. Al-hujjah yang berfatwa dengan ilmu dan keyakinan, tidak dengan andaian atau sangkaan seperti mereka itu. Perkara yang menyedihkan adalah mereka yang berusaha menyesatkan golongan miskin, orang awam, seumpama orang sakit dirujuk kepada dokter. Kadangkala secara tidak sengaja orang sakit merujuk kepada orang biasa yang mengira-ngira dan tidak ahli atau berilmu. Para dokter tidak mendakwa dia alim atau berilmu, terjamin 100% dan tidak mempunyai kata putus apabila melakukannya. Dia tidak memberikan kadar kejayaan 100% pada apabila melakukannya dan hanyalah mencadangkannya. Dan tidak terpakai atasnya kaidah wajib yang jahil merujuk kepada yang alim. Jadi Anda hendaklah mengatakan bahwa jika kaidah Anda diterima akal, hakikatnya adalah wajib yang jahil merujuk kepada yang membuat andaian atau sangkaan. Ini adalah semata-mata sangkaan, ia adalah kekeliruan semata-mata. Maka dari manakah Anda dapat wajib merujuk kepada yang membuat andaian atau sangkaan? Andaian atau sangkaan dalam agama Allah dengan kita merendah diri pada mereka dan menerima kata-kata mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang membuat andaian. Sebaliknya, jika kita ingin membincangkan apa yang ada di tangan mereka untuk menerangkan bahwa mereka hanyalah orang-orang yang keliru. Tidak lain kebanyakan dari fatwa-fatwa mereka seperti fatwa permainan beradas, waktu sholat di kutub dan kawasan berdekatan darinya, dan lain-lain. Percobaan oleh sebagian orang jahil untuk mengelirukan dengan kata-kata mereka, mewajibkan bertaklid kepada yang bukan maksum, dan dengan kata-kata lain adalah dibolehkan bertaklid kepada orang yang bukan maksum atau mengambil hukum dari yang bukan maksum. Adalah percobaan akhir mereka untuk menyebarkan kata-kata yang sama dalam mewajibkan bertaklid kepada yang bukan maksum. Ia hanya satu anggapan yang salah yang mencoba untuk mewajarkan diri mereka untuk waktu yang singkat.
Ia hanyalah satu percobaan melarikan diri, tapi tidak akan membawa perubahan, melainkan kerugian dan hinaan. Dan terdapat penolakan yang cukup kepada masalah membenarkan bertaklid kepada yang bukan maksum. Tapi kita tidak akan menolaknya karena mereka tidak mengatakannya sekarang. Bahkan mereka mengatakan bahwa ia adalah wajib dan serta secara umumnya. Pada suatu saat mereka menghinakan diri sendiri bila mengatakan dibenarkannya bertaklid kepada yang bukan maksum. Maka kita akan membincangkan dengan mereka dan pada kata-kata baru mereka yang dinyatakan sebagaimana pemberitahuan pertama mereka yang batil lagi bid'ah di dalam kitab fikih dan akidah mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dulu pembacaan kitab Aqaidul Islam. Masih ada sebagian sebelum sampai masuk ke tentang ayat kesempurnaan agama.